Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di video kami. Di sini kami akan sedikit membahas tentang penilaian kinerja. Sebelum itu, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ilham Setiawibowo dan saya di sini tidak sendirian. Saya bersama Anissa Febriana, kemudian ada Sabina Heni dan ada Sakira Anissa. Kami akan sedikit membahas penilaian kinerja. Tidak hanya itu, kami juga akan membahas alasan diberlakukannya penilaian kinerja, manfaat penilaian kinerja, unsur-unsur dalam pokok penilaian kinerja, kemudian membahas permasalahan dan kondisi-kondisi yang terjadi dalam penilaian kinerja, dan membahas persiapan yang harus dilakukan untuk penilaian kinerja. Oke, baik teman-teman, langsung saja ke pembahasannya. Sebelum itu, kita akan sedikit mengetahui apa sih itu penilaian. Penilaian ini merupakan proses penyematan atribut atau dimensi atau kuantitas, dapat berupa angka atau huruf, terhadap asesmen dengan cara membandingkannya terhadap suatu instrumen standar tertentu. Sedangkan kinerja merupakan hasil seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas, seperti standar hasil kerja, target atau sasaran, atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama. Nah, menurut Robert L. Mathis dan John Jackson, penilaian kinerja merupakan proses mengevaluasi seberapa baik karyawan mengerjakan pekerjaan mereka ketika dibandingkan dengan satu set standar, kemudian mengkomunikasikan informasi tersebut. Sedangkan menurut Meiji dan kawan-kawan tahun 2004 mengungkapkan bahwa penilaian kinerja merupakan suatu proses yang terdiri dari identifikasi, pengukuran, dan juga manajemen. Nah, identifikasi di sini yaitu menentukan faktor-faktor kinerja yang berpengaruh terhadap kesuksesan suatu organisasi. Hal ini dapat dilakukan dengan mengacu pada hasil analisa jabatan. Kemudian pengukuran merupakan inti dari proses sistem penilaian kinerja. Nah, pada proses ini, pihak manajemen menentukan kinerja pegawai yang bagaimana termasuk baik dan buruk. Manajemen dalam suatu organisasi harus melakukan perbandingan dengan nilai-nilai standar atau memperbandingkan kinerja antar pegawai yang memiliki kesamaan tugas. Selanjutnya, manajemen. Nah, manajemen ini merupakan proses tindak lanjut dari hasil penilaian kinerja. Pihak manajemen harus berorientasi ke masa depan untuk meningkatkan potensi pegawai di organisasi yang bersangkutan. Hal ini dapat dilakukan dengan pemberian umpan balik dan pembinaan untuk kinerja pegawainya. Nah, jadi berdasarkan pengertian-pengertian yang sudah dijelaskan, dapat dikemukakan bahwa penilaian kinerja adalah suatu proses penilaian yang dilakukan kepada pihak manajemen perusahaan, baik para karyawan maupun manajer, yang selama ini telah melakukan pekerjaannya sesuai dengan standar dan kriteria yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu. Halo, perkenalkan, saya Sakira Anissa. Di sini saya akan menjelaskan tentang alasan diperlakukannya penilaian kinerja dan manfaat penilaian kinerja. Alasan diperlakukannya penilaian kinerja. Ada beberapa alasan dan pertimbangan untuk diperlakukannya penilaian kinerja, yaitu yang pertama, penilaian kinerja memberikan informasi bagi pertimbangan pemberian promosi dan penetapan gaji. Yang kedua, penilaian kinerja memberikan umpan balik bagi para manajer maupun karyawan untuk melakukan introspeksi dan meninjau kembali perilaku selama ini. Yang ketiga, penilaian kinerja diperlukan untuk mempertimbangkan pelatihan dan pelatihan kembali, retraining, serta pengembangan. Dan yang terakhir, penilaian kinerja dewasa ini bagi setiap organisasi, khususnya organisasi bisnis, merupakan suatu keharusan. Hasil penilaian kinerja lebih jauh akan menjadi bahan masukan
bagi pemerintah dalam melihat bagaimana kondisi perusahaan tersebut. Manfaat penilaian kinerja. Manfaat penilaian kinerja bagi semua pihak adalah agar bagi mereka mengetahui manfaat yang dapat mereka harapkan. Adapun manfaat dari penilaian kinerja ialah yang pertama, manfaat bagi karyawan. Salah satunya yaitu meningkatkan motivasi. Yang kedua, manfaat bagi penilai. Salah satunya yaitu berkesempatan untuk mengukur dan mengidentifikasi kecenderungan kinerja karyawan untuk perbaikan manajemen selanjutnya. Dan yang terakhir, manfaat bagi perusahaan. Salah satunya, komunikasi menjadi lebih efektif mengenai tujuan perusahaan dan nilai budaya perusahaan. Baik, di sini saya akan melanjutkan slide berikutnya, yaitu unsur-unsur dalam pokok penilaian kinerja. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979, unsur-unsur yang dinilai dalam penilaian pelaksanaan pekerjaan adalah: yang pertama, tanggung jawab; yang kedua, kerjasama; yang ketiga, kejujuran; yang keempat, kedisiplinan; yang kelima, kesetiaan; yang keenam, prestasi kerja; yang ketujuh, prakarsa; yang kedelapan, kepemimpinan; yang sembilan, pejabat nilai; yang kesepuluh, nilai; yang kesebelas, sifat rahasia. Untuk slide berikutnya yaitu permasalahan dan kondisi-kondisi yang terjadi dalam penilaian kinerja. Pada saat dilakukan penilaian kinerja, ada beberapa permasalahan yang sering ditemui, yaitu yang pertama, penilaian kinerja yang dilakukan kadangkala bersifat subjektif. Yang kedua, hasil penilaian kinerja kadangkala jika tidak sesuai dengan yang diharapkan akan menimbulkan goncangan psikologis bagi penerima. Yang ketiga, jika metode kinerja yang dibuat adalah bersifat ingin melihat kinerja jangka pendek yang terbaik. Yang keempat, biaya yang dikeluarkan untuk melakukan penilaian kinerja tidaklah murah, apalagi jika itu mengundang tenaga ahli dari luar seperti konsultan psikolog. Yang kelima, hasil penilaian kinerja akan menjadi bahan masukan pada pimpinan. Yang keenam, jika hasil penilaian kinerja dipublikasikan dan para karyawan mengetahui hasil penilaian tersebut, maka itu bisa menjadi bahan pembicaraan atau gosip yang lambat laun jika tidak diatasi akan menjadi efek bola salju. Oke, baik, kita masuk ke slide berikutnya, yakni persiapan yang harus dilakukan untuk penilaian kinerja. Persiapan atau tahap-tahap yang harus dilakukan untuk menilai kinerja karyawan atau pegawai adalah: yang pertama, persiapan data-data yang dibutuhkan; yang kedua, membuat penilaian; yang ketiga, diskusikan dengan atasan langsung; yang keempat, selenggarakan pertemuan dengan bawahan; yang kelima, serahkan hasil penilaian kepada bawahan; yang keenam, membahas hasil penilaian; yang ketujuh, informasikan rencana pengembangan. Dari pembahasan kelompok kami di atas, kami memuat kesimpulan sebagai berikut. Penilaian kinerja adalah suatu penilaian yang dilakukan kepada pihak manajemen perusahaan, baik pada karyawan maupun manajer yang selama ini telah melakukan pekerjaannya sesuai dengan standar, dan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu. Pada saat dilakukan penilaian kinerja, biasanya ada beberapa permasalahan yang sering ditemui seperti: yang pertama, ada penilaian kinerja yang dilakukan kadangkala bersifat subjektif. Ada hasil penilaian kerja kadangkala jika tidak sesuai dengan yang diharapkan akan menimbulkan goncangan psikologis bagi penerima. Ada biaya yang dikeluarkan untuk melakukan penilaian kinerja tidaklah murah, serta hasil penilaian kinerja akan menjadi bahan masukan pada pimpinan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah kata dan ucapan, kami memohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.